underscore nama lengkap dan menyalakan audio jika sudah diizinkan. Untuk yang kedua, mahasiswa baru wajib memperhatikan materi dengan posisi duduk yang sempurna, yaitu tegak. Yang ketiga, mahasiswa baru bersikap sopan, baik perilaku maupun tutur kata. Yang keempat, tidak diperkenankan untuk meninggalkan forum, kecuali diizinkan oleh pengisi acara. Dan yang kelima, yaitu mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh pemateri. Baik, materi ini merupakan materi kedua, setelah sebelumnya kita sudah mendengarkan paparan materi dari Bapak Akhid mengenai pengenalan kurikulum tadi ya. Pemateri kita yang kedua yaitu Kak Rifan Falah Fatahillah, Sarjana Pendidikan. Selamat siang, Kak. Seperti kata Kak Nanda kemarin ya, yang tak kenal maka tak sayang. Ya. Kenalan dulu yuk sama pemateri kita pada siang hari ini yang hebat sekali. Simak baik-baik, saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Untuk nama lengkap, Muhammad Rifan Falah Fatahillah, SPD, nomor telepon 082330765299. Dengan alamat email rifalah@gmail.com. Alamat Dusun Kretek, Desa Padumau Barat, Kecamatan Padumau, Kabupaten Pamekasan. Untuk Instagramnya bisa dicek @rifan atau @developers. Riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan pada tahun 2003 hingga 2009 di SDN Ketapang Jaya 1, 2009 sampai 2012 SMP Negeri 1 Pamekasan, 2012 sampai 2015 SMA Negeri 3 Pamekasan, 2015 sampai 2019 Pendidikan IPA Universitas Trunojoyo Madura. Prestasi yang sudah diraih oleh pemateri kita yaitu pada tahun 2016 pendanaan program kreativitas mahasiswa, tahun 2018 juara 1 lomba penulisan PKM. Pengalaman organisasinya cukup banyak sekali ya, Kak Rifan ini. Pada tahun 2012 sampai 2015 menjadi anggota pramuka SMA Negeri 3 Pamekasan, 2013 sampai 2014 anggota MPK SMA Negeri 3 Pamekasan, 2013 sampai 2014 anggota Sakawira Kartika, 2014 sampai 2015 Ketua Sakawira Kartika, 2016 sampai 2017 anggota muda UKM Triple C Universitas Trunojoyo Madura. Tahun 2016 sampai 2017 anggota UKM Pena FIP Universitas Trunojoyo Madura. Tahun 2017 sampai 2018 Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA Universitas Trunojoyo Madura. Tahun 2016 hingga 2019 anggota Gemapati Universitas Trunojoyo Madura. Tahun 2016 hingga 2018 anggota Super Student. 2016 sampai 2019 anggota Victory of Crew. Aktivitas kini freelance at Best Developers, kemudian menjadi guru SMP Tahfidz di Al-Amin Prenduan Madura, mahasiswa S2 Pendidikan Sains UNESA. Kegiatan yaitu pemateri Kompas 5 pada tahun 2018, pemateri LKMM pada tahun 2018, pemateri TOT Super Student 2019, desainer buku penelitian dosen pendidikan IPA 2019, peserta Backcraft Developer Day 2018 dan 2019, serta menjadi owner Best Developers. Kemampuan yang dimiliki pemateri kita juga sangat handal ya, di bidang Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, CorelDRAW, Adobe After Effects, video editing, dan Construct2. Hobi yang dimiliki oleh pemateri kita yaitu yang pertama mendesain, bersepeda, game developer, membuat animasi, dan kreasi media pembelajaran. Baik, langsung saja kita mulai materi kita kali ini tentang media pembelajaran. Mohon untuk seluruh mahasiswa baru disimak baik-baik, materi yang akan disampaikan dicatat, poin-poin yang penting karena akan ada
penugasan yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Langsung saja, untuk pemateri kita, Kak Rifan Falah, saya persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar saya ya? Bisa? Ya, mohon izin Ibu Moderator untuk menyapa ya para adik-adik mahasiswa baru, ya teman-teman mahasiswa baru. Jadi saya memanggil teman-teman saya saja ya. Jadi kita setara di sini. Mohon untuk beberapa saja lah. Jadi bisa merespon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini ada berapa laki-laki 12. untuk mahasiswa baru? Ada 12. Oh, 12. Oke. Untuk yang Ya, alhamdulillah. untuk angkatan 2020 ini ada 12. Ya, semoga nanti oh 12. Oke. Ya, saya share materi ya. Ya. Silahkan, Kak. Oke, bisa dilihat sudah? Nggak bisa ditayangkan, Kak. Belum, Kak. Masih, Kak. Ini masih proses. Oh, sudah. Oke, sudah ya. Udah. Nah, untuk materi pada ya pagi hampir siang saat ini yang kita akan pelajari adalah materi media pembelajaran. Nah, apa itu media pembelajaran? Kemarin saya sudah perintahkan untuk untuk mahasiswa baru, terus ada satu lagi bunga bougainville, sudah? Sudah kami sampaikan kepada seluruh maba untuk mengenai yang sudah disampaikan oleh Kak Rifan kemarin. Oke, siap. Nah, nanti disiap-siap ya, siap-siap medianya taruh di sampingnya. Bisa dimulai ya? Siap, bisa dimulai, Kak. Oke, siap. Nah, untuk yang pertama, apa sih media pembelajaran? Ya, untuk pertanyaan yang pertama, apa itu media pembelajaran? Nah, apa seperti ini media pembelajaran? Untuk coba Fitri Nadia, nomor 3. Kelompok 3, Dek, silahkan. Boleh diulangi, Kak, siapa namanya? Fitri Nadia nomor 3 ya, bagaimana? Apa seperti ini media pembelajaran? Fitri Nadia. Menggunakan Dek Fitri Nadia dari kelompok 3, pembelajaran silahkan itu. di-unmute. Sudah? Ya, Kak. Ya, silahkan. Bagaimana? Ya, seperti itu. Oh, seperti ini ya. Disimak baik pertanyaannya, Dek. Oke, nah jadi ya media pembelajaran itu ya baik penggunaan media pembelajaran itu bisa dilihat di gambar di depan itu, lihat ekspresi gurunya dan lihat apa yang ditunjuk oleh guru. Sebenarnya itu sudah menggunakan media pembelajaran, akan tetapi nah tujuan media pembelajaran tersebut seperti apa sih? Nah itu yang kita akan pelajari. Kita lihat dari ekspresi siswanya itu, apakah dia senang dengan pembelajarannya, apakah gurunya senang dengan memberikan pembelajaran kepada siswanya. Nah, kita pelajari.
lanjut. Media pembelajaran. Bisa didengar ya, Mas ya? Ya, bisa didengar, Kak. Agak keras lagi. Menurut Association for Education Communication Technology atau AECT atau AECT ya. Nah, media itu segala bentuk benda yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, kita lanjut. Menurut National Education Association, oke, sebentar. Nah, media adalah suatu benda memiliki instrumen yang baik dan dilihat, dibaca, atau dibicarakan dalam sebuah pembelajaran sehingga dapat memengaruhi pembelajaran tersebut. Nah, ini di Kustandi dan Darmawan 2020. Ini saya kutip di buku ini. Jadi kita bisa lihat di sini ya, media pembelajaran. Ya, media. Kita bahas media sekarang. Jadi media itu apapun atau segala bentuk benda yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi. Oke, itu dari saya. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu pembelajaran. Oke. Jadi tadi media, sekarang pembelajaran. Nah, saya ya untuk selanjutnya kita akan sebentar. Nah, kita akan baca ini ya bersama-sama. Maksudnya di sini saya akan menunjuk satu orang mahasiswa baru untuk membacakan sekaligus menjelaskan ya. Menurut Jalinus dan Ambiar 2016 atau menurut Saniman dalam Kustandi 2020 ya. Nah, ini saya akan tunjuk satu orang ya, mahasiswa baru di sini. Selanjutnya untuk menjelaskan ini ya, nah, selanjutnya ya. Ini kok saya tidak bisa urit-urit. Nah, selanjutnya orang tersebut, orang yang sudah menjelaskan, mahasiswa yang sudah menjelaskan Jalinus dan menunjuk satu orang untuk menjelaskan Sadiman dalam Kustandi dan Darmawan. Jadi saling menunjuk ini nanti. Sudah ya, bisa dimengerti ya? Silakan. Bisa, Kak. Ya, saya menunjuk satu orang di sini. Silakan jelaskan kelompok 11 ya. 11 underscore Muhammad is siapa ini? Is 11. Iya, Kak. Kelompok 11. Coba dilihat, Kak. Ya, sudah ya. Oke, silakan dijelaskan. Menurut Jalinus dan Ambiar. Bisa diulangi siapa? Menurut Jalinus, pembelajaran. Apa itu maksudnya itu? Pembelajaran? Mohon maaf, tadi siapa yang ditunjuk? Pembelajaran adalah sebuah proses perubahan tingkah laku seorang. Ya, silakan. Saya Kak Muhammad Ishakul Mubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan nama saya Muhammad Ishakul Mubin. Dari Kabupaten Gresik. Menurut Jalinus, media pembelajaran adalah proses perubahan tingkah laku seseorang akibat dari interaksi dengan lingkungannya sehingga menghasilkan pengalaman pembelajaran. Pembelajaran itu gunakan sebagai suatu penyampaian informasi kepada orang lain. Kemudian menurut Sadiman, sebentar. Muhammad siapa namanya tadi? Ishakul Muhammad Mubin. Ishakul Mubin. Ishak.
Ishak. Nah, Oke. sudah ya. Jadi pembelajaran itu apa? Berarti Proses penyampaian yang dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar, maksudnya melihat dari lingkungan sekitar untuk disampaikan kepada orang lain. Oke, terima kasih Muhammad Ishak ya. Silakan tunjuk teman kamu ya random ya untuk membacakan menurut Sadiman dalam Kustandi dan Darmawan 2020. Silakan. Pilih satu orang. 2_Musayyaro. Musayyaro. Dek Musayyaro. Ya. Silakan Musayyaro. Ya, menurut Kelompok berapa dalam itu tadi? Konstandi Dua. dan Dermawan, Kelompok pembelajaran dua. adalah terencana yang bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran pada siswa dengan cara manipulasi sumber-sumber. Oke, maksudnya itu Dek Musayyaro. Usaha yang dilakukan itu Kak, prosesnya pembelajaran pada siswa dengan cara maksudnya proses belajar mengajar dari sumber-sumber belajar gitu. Proses belajar dari sumber-sumber Jaran. belajar. Oke, terima kasih ya, Mas Sayaro. Ya, sebentar lagi silakan tunjuk ya. Silakan tunjuk sebentar lagi. Ikuti instruksi dari saya. Oke. Nah, berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembelajaran itu adalah apa? Ya, proses interaksi dengan siswa dengan lingkungannya atau dari sumber belajar itu ke siswa. Maksudnya ya penyampaian sebuah materi atau sebuah pengetahuan ya, sehingga terjadinya proses perubahan tingkah laku seseorang. Nah, misalkan ya dalam proses kan ada tiga tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama itu afektif, yang kedua adalah psikomotor, yang ketiga adalah apa? Host, tahu host? Siapa namanya? Tasya. Ya, Tasya. Gimana Tasya? Afektif, psikomotor, dan kognitif. Ya. Jadi ada tiga ya. Afektif, psikomotor, dan kognitif. Nah, di situ. Jadi perubahan tingkah laku seseorang, entah ilmu pengetahuan, ya ilmu pengetahuan dari sikapnya, ya, yang sebelumnya dia kurang ajar menjadi disiplin sekarang. Entah itu psikomotornya, ya, yang sebelumnya sedikit tidak kreatif sekarang menjadi kreatif seperti itu. Nah, di situ tentunya ada peran dari media pembelajaran di situ. Bentar, untuk mendukung. Jadi, tadi apa sih berarti media pembelajaran itu? Kalau tadi media itu segala ya objek yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang yang sudah kita bahas pembelajaran itu adalah proses penyampaian suatu informasi ya. Nah, berarti media pembelajaran itu apa? Silakan, Dim saya tunjuk satu orang. Nomor akhir ya, nomor akhir. Kalau bisa, nomor akhir. Misalkan nomor 80 berapa gitu. Gak ada nomor Kak, kelompok adanya Kak. Iya, Mas, kelompok yang itu. Iya, kelompok 80 berapa? Terserah, kelompok berapa? 80-an. Oh, kelompok ya? Akhir, Dek. Iya. Oh iya, kelompok akhir saja. Iya, kelompok akhir. Kelompok 11, kelompok terakhir. Kelompok 10 bisa. Kelompok 11. Kelompok 11. Kelompok 11. Natasha Putri. Siapa? Natasha Putri. Oh iya, Natasha Putri.
Ya, Dek Natasha, silakan di-unmute. Oke, silakan Natasha. Berarti media pembelajaran itu apa? Suatu objek atau benda untuk mempermudah interaksi siswa dengan pendidiknya untuk menyampaikan suatu materi, Kak. Oke, jadi ya siapa tadi? Siapa? Natasha. Ya, Natasha. Oke, siap. Bagus di Natasha. Nah, iya, objek yang intinya ya ini. Jadi ketika kalian menjadi guru nanti akan bawa ya benda apapun yang kalian bawa. Misalkan kalian bawa, nah ini bolpen ini atau ini ya anggaplah bolpen. Bolpen ini kalian bawa ya untuk bertujuan untuk apa? Pembelajaran atau mengandung unsur pembelajaran di sini kan di depan kelas ini. Untuk apa? Untuk mendukung pembelajaran kamu, untuk agar siswa itu lebih mudah mengerti yang digunakan untuk pulpen. Ujungnya tumpul. Karena apa? Misalkan ya, bidang miring atau bagaimana disebut sebagai media pembelajaran. Jadi apapun yang kalian bawa, entah itu kadang guru seni itu gendang ke sekolah. Nah, itu bisa menjadi media pembelajaran. Jadi itu media. Ya. Kita bisa lihat di gambar itu. Mohon maaf, Kak. Suaranya kurang lebih dikeraskan lagi. Kita kurang bisa mendengar dengan jelas. Oke, siap. Sudah ya? Sudah. Ya, sudah. Oke. Nah, jadi media pembelajaran itu saya ulang. Ya, saya ulang. Ya, yang kalian bawa untuk tujuan ya mendukung ya membantu kalian dan untuk pembelajaran atau mengandung unsur. Oke, kita lanjut. Silakan, Natasha. Bisa ditunjuk satu orang. Natasha. Ya, Mbak Natasha. Silakan tunjuk satu orang. Ya, silakan tunjuk satu orang. Kelompok 4, Syafira Iska. Kelompok 4, Syafira Iska. Oke, silakan. Ya, Natasha silakan di-unmute dulu. Syafira bisa berbicara? Iya, Kak. Oke. Nah, yang pertama ini. Apa ini? Proses pembelajaran, media pembelajaran. Iya. Yang pertama, menurut Jalinus dan Ambiar di 2016 ya. Apa ini? Yang pertama? Yang mana, Kak? Sudah, tampil? Yang memperjelas itu. Belum tampil. Ya. Belum di sini. Yang itu di poin 1, yang di PowerPoint,
Itu silahkan dijelaskan. Yang poin pertama yang memperjelas pesan agar tidak perlu verbalitas. Nah, itu yang dimaksud. Oke, mungkin koneksinya ya kurang ya. Iya. Nah, moderator coba bisa memperjelas apa itu? Dibantu? Memperjelas pesan Mbak. agar tidak terlalu verbalitas. Nah, itu apa maksudnya kira-kira itu? Ya, bantu saya ya. Ya, mungkin memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas itu ketika kita proses belajar, itu kan ada yang nah, itu ada yang verbal dan ada model nyatanya itu. Nah, ini media pembelajarannya itu biar nggak monoton melalui buku atau PowerPoint apa ya yang bukan bentuk nyata seperti itu, Kak. Nah, ini diperlukan adanya media pembelajaran supaya muridnya ini bisa memahami secara nyata bagaimana sih, apa sih yang dimaksud dari materi ini tuh. Nah, seperti itu. Bagaimana Kak Rifan? Oh ya, maaf, agak terputus tadi ya saya. Bagaimana Kak? Ya, oke. Jadi ya biar tidak ya terlalu monoton. Maksudnya verbalitas itu ya intinya itu biar tidak banyak bicara. Guru itu tidak banyak bicara biar dengan adanya media pembelajaran itu tadi ya sedikit membantu agar guru tidak menjelaskan saja. Nah, dengan media pembelajaran ya bisa memperjelas. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Safira, silakan tunjuk satu orang. Kelompok 3. Ya sudah. Fitri Nadia. Kelompok 3. Kelompok 3, Fitri Nadia, silahkan di-unmute. Nomor 2. Ya, Safira di mute dulu. Di-unmute dulu, Dek. Ya. Ya, bagaimana? Dek Safira, iya. Hah? Kelompok 3 tadi? Dek Safira, iya. Silahkan di-unmute dulu. Bisa, Dek. Wiana? Sepertinya ini ada kendala jaringan, Kak. Oke, kan tunjuk saja Mbak. Satu orang untuk menjawab nomor 2 itu. Oke, ditunjuk satu orang ya dari kelompok berapa? Rival. Pinjam saja. Dek Rival. Ya, mungkin sampean Rival. Oke. Kelompok berapa tadi? Rival? Dek Rival. Ada? Nggak ada? Sebentar. Ya, mungkin dari sini kita bisa tahu siapa yang standby ya menyimak di di HP atau di laptopnya. Kendala Ya. jaringan seperti. Siapa? Iya. Dek Rival dari kelompok 12 bisa mendengar?
kelompok 4, Fanafila ini ada? Kelompok 4, Fanafila Maulidia, coba. mau dia silakan di unmute dulu. Fanafila Maulidia. Ya. Ya, coba. Nih. Ya, saya lihat ini lancar. Bagaimana? Mengatasi Berdua? keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Ya, apa itu maksudnya? Ya, sama kayak yang tadi, kayak lebih menghemat waktu, tenaga, dan daya indera. Jadi kayak lebih cepat pembelajarannya gitu. Oke. Coba kamu kasih contoh bagaimana itu contohnya. Ketika kamu menjadi guru. Ya, Kak, Contohnya bisa bagaimana? diulang. Ya, kalau kamu menjadi guru, kan di poin nomor 2 itu bagaimana contohnya? Bisa? Ya, kalau semisal kamu menjadi guru, nah untuk kata-kata mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera itu bagaimana contohnya? Ya, nggak jelas? Nggak jelas, Kak. Oke. Ya, biar saya lanjut saja, nggak apa-apa. Silakan di unmute dulu, nggak apa-apa. Di mute. Nah, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera dengan media pembelajaran, ya. Misalkan kita mempelajari tentang apa misalkan struktur rangka manusia. Nah, di sekolah kalian tentunya ya di SMP atau di SMA kalian itu kan ada alat peraga, ya misalkan alat peraga tentang struktur rangka. Nah, dari situ kita bisa sebagai guru kita bisa memanfaatkan itu ya. Jadi tidak usah ke rumah sakit untuk menengok orang-orang yang sudah misalkan ya untuk dokter misalkan dokter itu harus ya untuk prakteknya harus orang langsung tapi sebagai siswa ya semampan kalian mengajar siswa itu tidak usah ya repot-repot misalkan ke rumah sakit untuk mengetahui tentang rangka seperti itu. Jadi langsung guru itu menggelar peraga seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini ada 5 ya nanti ya. Nah, ini bisa ditunjuk siapa host? Bagaimana Ya Kak? mungkin mempunyai apa? Ya bisa membacakan nomor 3, mungkin kamu itu memegang daftar nama mungkin. Iya. Untuk poin yang nomor 3, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Ditunjuk, ini saya nunjuk satu orang ya Kak? Iya, 1 orang. Mungkin kamu punya daftar mahasiswanya. Boleh lihat namanya. Yang cowok aja deh kayaknya. Iya, laki-laki. Monggo. Kelompok 1, Prayoga. Silakan Dek di unmute. Ya Kak. Ya, silakan. Prayoga. Oke. Ya. Nomor 3, bagaimana? Disebutkan menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Jadi kan media pembelajaran seperti misalnya alat peraga kerangka manusia tadi ya. Jadi kita melihatnya langsung, kemudian dapat lebih tahu strukturnya, karena lebih dekat dengan medianya. Oke, jadi menimbulkan gairah belajar dari hal itu. Ya. Oke. Nah, seperti di gambar itu, kira-kira gurunya menggunakan media pembelajaran atau tidak? Yang mana itu?
Gambarnya, gambar di bawah nomor 3 tuh. Sepertinya tidak ya. Tidak, kenapa tidak? Karena ada sebagian banyak murid yang tidak memperhatikannya langsung seperti itu. Mungkin gurunya dari media, maksudnya melewati penjelasan secara langsung seperti itu. Oke, jadi kita bisa lihat di situ ya. Ya,